Saat kita memiliki ide cemerlang, buatlah orang lain merasa memiliki dan menganggapnya sebagai ide mereka. Mereka akan menyukainya dan mungkin akan memakan 2 mangkok. Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain? How to Win Friends and Influence People oleh Dale Carnegie. Bagian yang pertama, teknik-teknik dasar dalam menangani manusia. Bab ketiga. Dia yang mampu melakukannya akan memiliki seluruh dunia bersamanya. Dia yang tidak bisa akan berjalan dalam jalan yang sepi. Part ke-6. Seorang peserta kursus pelatihan yang penulis adakan merasa cemas akan anak lelaki kecilnya. Anak itu berat badannya kurang dan menolak makan seperti yang seharusnya. Orang tuanya menggunakan metode yang sudah umum. Mereka marah dan mengomel. Ibu ingin kamu memakan ini dan itu. Ayah ingin kamu tumbuh sebagai lelaki besar. Apakah anak itu menaruh perhatian terhadap permintaan-permintaan itu? Sama sekali tidak. Tak seorang pun akan mengharapkan seorang anak 3 tahun bereaksi terhadap pandangan seorang ayah berusia 30 tahun. Namun, ternyata itu memang yang diharapkan si ayah. Sungguh tidak masuk akal. Akhirnya si ayah sadar juga, maka dia berkata kepada dirinya, apa yang diinginkan anak itu? Bagaimana saya bisa mengaitkan apa yang saya inginkan dengan apa yang dia inginkan? Segalanya menjadi mudah bagi si ayah saat dia mulai memikirkan hal itu. Anak lelakinya mempunyai sepeda roda 3 yang sangat dia sayangi. Anak itu sering mengendarainya di halaman depan rumah mereka di Brooklyn. Selang beberapa rumah di jalan itu, tinggal seorang anak lelaki yang lebih besar dan suka menggertak, yang akan menarik anak lelaki kecil turun dari sepeda roda 3-nya, kemudian dia sendiri akan menaikinya. Sudah sewajarnya, anak lelaki kecil itu akan berlari dan menjerit kepada ibunya, lalu ibunya akan keluar dan menyuruh turun si tukang gertak dari sepeda itu, kemudian menaikkan anaknya lagi. Peristiwa seperti ini terjadi hampir setiap hari. Apa yang diinginkan si anak kecil? Tidak perlu minta bantuan Sherlock Holmes untuk menjawabnya. Rasa bangganya, kemarahannya, keinginannya untuk menjadi penting, semua emosi-emosi paling kuat yang bisa membantunya untuk membalas dendam, untuk menghantam hidung si tukang gertak. Dan saat ayahnya menjelaskan bahwa anaknya akan mampu menghantam anak yang lebih besar itu suatu hari nanti apabila dia makan makanan yang disuruh ibunya. Begitu ayahnya menjanjikan hal itu, tidak lagi ada masalah. Anak itu menurut saja makan bayam, telur, daging, segalanya, agar bisa cukup besar untuk menghantam si tukang gertak yang telah menghinanya begitu sering. Setelah memecahkan masalah itu, orang tua tersebut mulai menangani masalah lainnya. Anak kecil itu mempunyai kebiasaan buruk, yaitu mengompol di tempat tidurnya. Dia tidur bersama neneknya. Pada pagi hari, neneknya akan bangun dan mencium bau ompol dan berkata, "Coba lihat Joni, apa yang kau lakukan lagi tadi malam?" Dia akan menjawab, "Tidak, saya tidak melakukannya. Nenek yang melakukannya." Memarahi, menampar, mempermalukannya dengan mengulangi terus bahwa orang tua tidak ingin dia melakukan hal itu. Tak satu pun dari cara itu yang bisa mengeringkan tempat tidurnya. Maka orang tuanya bertanya, bagaimana kami bisa membuat anak ini berhenti mengompol di tempat tidurnya? Apa yang dia inginkan? Pertama, dia ingin memakai piyama seperti milik ayah, bukannya memakai baju tidur seperti nenek. Nenek sudah bosan dengan kebiasaan mengompol itu, maka dia dengan senang hati menawarkan membelikan piyama kalau Joni mau berubah. Yang kedua, dia ingin punya tempat tidur sendiri. Nenek tidak berkeberatan. Kemudian ibunya membawanya ke toko di Brooklyn, mengedipkan mata pada penjual wanitanya dan berkata, "Ini ada seorang tuan kecil yang ingin berbelanja." Pelayan wanita itu membuatnya merasa penting dengan mengatakan, "Anak muda, apa yang bisa saya bantu untuk Anda?" Johnny berjanji sedikit dan berkata, "Saya ingin membeli tempat tidur untuk saya sendiri."
Ketika dia diperlihatkan sebuah tempat tidur yang memang ingin dibeli ibunya, ibunya mengedipkan mata lagi pada si pelayan wanita dan anak itu terbujuk membelinya. Tempat tidur itu diantar esok harinya dan malam itu ketika ayah pulang, si anak kecil berlari menghampiri pintu dan berteriak, "Ayah, ayah, ayo naik ke atas dan lihat tempat tidur yang saya beli." Si ayah memandang tempat tidur itu lalu berkata, "Kau tidak akan mengompol di tempat tidur ini, bukan?" "Ah, tidak, tidak. Saya tidak akan mengompol di tempat tidur ini." Anak itu menepati janjinya karena rasa bangganya ikut serta di sana. Itu adalah tempat tidurnya. Dia sendiri yang telah membelinya. Dan dia mengenakan piyama sekarang seperti seorang pemuda. Dia ingin bertindak seperti seorang pria. Dan memang dia melakukannya. Ayah lainnya, seorang insinyur telepon, tidak bisa membuat anak perempuannya yang berusia 3 tahun bersedia menyantap sarapannya. Metode-metode memarahi, meminta yang seperti biasanya dilakukan, semuanya berakhir sia-sia. Maka kedua orang tua ini bertanya kepada diri mereka sendiri, bagaimana kami bisa membuatnya mau melakukannya? Si gadis kecil suka sekali meniru ibunya, merasa besar dan dewasa. Maka suatu pagi mereka meletakkannya di atas sebuah kursi dan membiarkannya menyiapkan sendiri makanan paginya. Pada momen tersebut, si ayah pergi masuk dapur saat anak itu mengaduk buburnya dan berkata, "Oh, lihat ayah, saya yang membuat bubur pagi ini." Dia menyantap 2 piring bubur tanpa memprotes apapun karena dia sendiri tertarik dalam hal ini. Dia telah memperoleh rasa pentingnya. Dia mendapatkannya ketika membuat bubur sebagai satu usaha ekspresi diri. William Winter pernah berkata bahwa ekspresi diri adalah kebutuhan dominan dari sifat dasar manusia. Mengapa kita tidak bisa mengadaptasi psikologi yang sama ini untuk urusan bisnis kita? Pada saat kita memiliki ide cemerlang, bukannya membuat orang lain berpikir bahwa itu milik kita. Mengapa tidak membiarkan mereka sendiri yang memasak dan mengaduk ide itu? Mereka kemudian akan menganggapnya sebagai ide mereka. Mereka akan menyukainya dan mungkin memakan 2 mangkuk. Ingat, pertama, bangkitkan minat dalam diri orang lain. Dia yang bisa melakukan hal ini memiliki seluruh dunia bersamanya. Dia yang tidak bisa akan berjalan di tempat yang sepi. Demikian How to Win Friends and Influence People, bagian pertama, bab ketiga, part yang ke-6. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.